Amin. Terima kasih Bu Nona. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita baca di dalam 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 5. Saya akan membacakannya ya. 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 5. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika saya melakukan penyelidikan dari 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 5 ini, kebanyakan orang ini bukan mengeksegesis firman Tuhan, tapi mengesegesis. Mereka asal saja menarik kesimpulan. Mereka asal saja mengkhotbahkan pasal ini. Ada orang-orang berpendapat bahwa kalau engkau ini ingin menjadi orang Kristen yang benar, maka engkau itu harus lebih dahulu mengasihi Tuhan. Pertanyaannya, mengasihi yang bagaimana? Pasti kalau saya bertanya kepada saudara-saudara yang hadir pada saat ini, apakah engkau ini mengasihi Tuhan? Pasti saudara akan dengan lantang menjawab bahwa saya mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan. Kemudian ada juga orang yang berkata bahwa 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 5 ini adalah orang mengingatkan orang untuk menjadi Kristen yang benar, maka imanmu itu harus ditingkatkan. Imanmu itu harus benar. Lalu pertanyaannya, iman yang bagaimana? Begitu ya. Hati-hati saudara, ketika kita membaca, kita merenungkan firman Tuhan, kita harus menyelidiki, kita harus menggali kebenaran apa yang Tuhan ingin sampaikan di dalam firman-Nya. Saudara-saudara, sebenarnya 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 5 ini adalah sound doktrinnya Yesus sendiri. Kenapa saya katakan seperti ini? Ini adalah perkataan dari Guru Agung kita, Tuhan Yesus sendiri. Saudara bisa membacanya di dalam Injil Yohanes dan Injil Matius. Saudara-saudara, kalau saya bertanya kepada saudara, apakah saudara ini mengetahui siapa itu Tuhan Yesus? Pasti saudara tahu, dengan tegas saudara akan menjawab, saya tahu bahwa Tuhan Yesus, saya tahu Yesus. Tapi sebenarnya saudara, banyak orang sekarang ini mengaku Kristen, tapi mereka itu hanya mengagumi Yesus. Mereka hanya menginginkan mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Hati-hati saudara-saudara. Kekristenan sudah dibawa ke hal-hal yang seperti itu. Kekristenan sekarang itu sudah jauh dari apa yang Tuhan Yesus harapkan bagi jemaatnya. Saudara-saudara, sebelum saya menjelaskan yang lebih lanjut, saya ingin mengetahui bahwa saya ingin engkau mengenal apa itu, saya ingin menjelaskan kata dari mengenal atau know, atau ginosko di dalam bahasa aslinya itu adalah mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui melalui pengetahuan, mengetahui melalui pengalaman. Jadi ginosko itu adalah mengenal Dia. Dalam hal ini adalah mengenal Yesus. Artinya apa? Artinya engkau ini mempunyai hubungan yang sangat intim dengan Yesus Kristus. Saudara-saudara, kata mengenal itu juga banyak sekali di dalam bahasa, di dalam Alkitab Perjanjian Lama, di dalam bahasa Ibrani. Di dalam bahasa Ibraninya itu adalah yada. Yada itu kalau orang Yahudi itu memahami kata
yada itu sebagai sebuah hubungan intim, sebuah hubungan koitos, seksual antara suami dan istri. Jadi begitu dekatnya saudara-saudara. Ginosko atau yada itu adalah contoh yang paling bagus itu adalah antara Yesus dan Bapa. Itu adalah contoh dari keintiman yang sebenarnya. Karena apa? Bapa dan Yesus itu adalah satu. Saudara bisa membaca di dalam Yohanes 10 ayat 30. Hubungan antara Bapa dan Yesus itu mempunyai ciri khas yang tersendiri, yaitu antara kasih dan ketaatan. Dalam kasih dan ketaatan terhadap Bapa, Tuhan Yesus itu berinkarnasi ke dunia ini untuk melakukan kehendak Bapanya. Dia itu tidak melakukan atas kemauannya sendiri, tetapi dalam segala hal dia melakukan atas kehendak Bapa di surga. Saudara bisa membacanya di dalam Yohanes 5 ayat 30. Lalu bagaimana pengenalan orang percaya, ginosko orang percaya terhadap Yesus? Saudara-saudara, hanya orang yang sudah lahir baru, hanya orang yang sudah menerima iman yang menyelamatkan saja yang dapat mengenal Kristus. Amin. Sekali lagi saya mau tegaskan ini. Hanya orang yang sudah lahir baru, hanya orang yang sudah menerima iman yang menyelamatkan saja yang bisa mengenal Kristus. Tanpa lahir baru, saudara tidak bisa mengenal Kristus. Jadi kekudusan itu adalah hal sangat penting, hal yang esensial untuk mengenal Kristus. Mengenal Kristus secara pribadi. Mengalami Kristus secara pribadi itu artinya melakukan intimasi dengan Kristus melalui firman-Nya. Amin. Engkau tidak akan bisa mengenal Kristus tanpa mengetahui ajaran yang sudah diajarkan oleh Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, di seluruh tulisan Yohanes, kata mengetahui, kata mengasihi, kata mentaati itu tidak dapat dipisahkan. Kasih, pengenalan akan Kristus itu akan selalu berhubungan dengan ketaatan kita untuk melakukan perintah Kristus. Jadi saudara-saudara, orang yang mengenal Kristus akan melakukan perintah-perintah Kristus. Dan saudara tahu, perintah Kristus itu hanya ada di sini. Di dalam kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau saudara melihat bahwa ada kata perintah di dalam 1 Yohanes 2 ayat 3 ini tidak mengacu kepada hukum Musa, tetapi kepada ajaran dan perintah daripada Yesus Kristus. Ada di mana itu? Ada di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Pergilah, baptislah, ajarlah, dan engkau akan memuridkan. Jadi saudara-saudara, kata didas dan mateteosate, mengajar dan memuridkan, mengajar sound doktrin agar engkau menjadi
murid yang sound doctrine. Amin. Saudara-saudara, ajaran moral dan ajaran spiritual yang Tuhan Yesus ajarkan itu selalu konsisten dengan apa yang sudah diwahyukan oleh Tuhan kepada Musa. Mari kita baca di dalam Yohanes 4 ayat 46 sampai 47. Sebab Yohanes 5 ayat 46 sampai 47. Sebab jika kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya kepadaku, kata Yesus. Sebab jika kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, kata Yesus. Sebab Musa telah menulis tentang Yesus. Tetapi jika kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Saudara-saudara, melakukan perintah Tuhan Yesus itu adalah belajar ajaran Kristus, yaitu sound doctrine. Yohanes ini mengilustrasikan bahwa ketaatan kepada ajaran Kristus itu adalah bukti bahwa kita itu sudah diselamatkan. Amin. Amin. Apakah kita sungguh-sungguh mengenal Yesus? Apakah kita sungguh-sungguh sudah melakukan perintah Yesus? Kita harus menghidupi firman-Nya melalui sound doktrinnya Yesus. Memang resiko yang kita hadapi, yang ada di depan mata kita itu adalah berat ketika kita sudah memutuskan untuk belajar di dalam sound doktrin. Kita akan berada di jalan yang sempit. Kita akan berada di pintu yang sesak, saudara-saudara. Saudara-saudara, orang yang mengenal Yesus akan merindukan sound doktrin atau pengajaran yang sehat, pengajaran yang alkitabiah. Amin. Amin. Orang yang mengenal Yesus itu akan membenci, akan menjauhi ajaran yang sesat atau belly teaching, ajaran yang salah, ajaran yang ngawur, dan akan terus mengekspos semua ajaran yang sesat dan melawan ajaran yang sesat tersebut karena ajaran itu bukan dari ajaran Guru Agung kita Yesus Kristus. Orang yang mengenal Kristus itu akan selalu menularkan ajaran yang sehat, sound doktrin kepada orang lain. Dia terus akan mengajarkan ajaran itu kepada orang lain dan akan memastikan bahwa orang lain tersebut sudah menerima, sudah mengetahui bahwa Yesus itu mempunyai pengajaran, yaitu sound doctrine. Banyak sekali saudara-saudara kekristenan orang-orang percaya di dunia ini, ketika engkau bertanya, apakah engkau sudah mengenal Yesus? Jawaban mereka, sudah. Tapi ketika next pertanyaan lagi saudara tanyakan, apakah engkau sudah tahu bahwa Yesus itu mempunyai pengajaran, yaitu sound doctrine? Apa jawaban mereka? Mereka pasti tidak tahu. Saudara-saudara, ketika kita mempelajari firman-Nya dan pengajarannya, maka kita ini akan mengenal Yesus. Otomatis kita akan mempunyai hubungan yang intim dengan Kristus, serta memiliki kehidupan yang kekal di dalam Kristus. Amin.
orang yang mengasihi, orang yang mengenal, dan orang yang percaya kepada Kristus adalah orang yang memiliki pengenalan, orang yang berdiri teguh di atas ajaran yang sehat dan hidup di atas ajaran yang benar itu. Saudara-saudara, orang yang mengenal Yesus tetapi tidak tahu dan tidak mau tahu tentang ajaran Kristus itu adalah seorang pendusta. Keras ya sepertinya ya perkataan dari Yohanes ini, Rasul Yohanes. Orang yang tidak mau belajar sound doktrin dan tidak hidup di dalam sound doktrin itu adalah penipu. Orang yang menolak sound doktrin itu artinya di dalam orang itu tidak ada kebenaran. Saudara-saudara, Rasul Yohanes menjelaskan seperti ini. Seseorang bisa disebut pendusta apabila mengaku mengenal Yesus tetapi tidak hidup di dalam pengakuannya itu. Seseorang itu akan menjadi sempurna di dalam kasih Allah oleh karena apa? Orang itu mengenal Yesus, mengenal ajarannya, mengenal sound doktrinnya, dan hidup di dalam ajaran Kristus Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pengajaran Rasul Yohanes mengenai di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah, kita akan membahasnya lebih teliti. Mari kita baca di dalam 1 Yohanes 2 ayat 5. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Kita perlu bertanya seperti ini, saudara-saudara. Apakah kasih Allah yang sempurna itu sudah ada di dalam hidup kalian? Sudah ada di dalam hidup kita? Apakah kasih kita kepada Allah yang menjadi sempurna? Saudara-saudara, banyak teolog itu terbagi dari dua kelompok ketika mereka itu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan tadi. Apabila seseorang itu mengenal ajaran yang sehat, hidup di dalam ajaran yang sehat, maka kasih Allah itu akan menjadi sempurna di dalam hidupnya. Mari kita katakan, ajaran sehat akan membuat kasih Allah akan menjadi sempurna di dalam hidupku. 1, 2, 3. Kasih ajaran yang sehat akan membuat kasih Allah menjadi sempurna di dalam hidupku. Amin. Apakah itu kasih Allah yang menjadi sempurna? Atau apakah kasih kita kepada Allah yang menjadi sempurna itu akan otomatis itu akan terjadi? Tapi kita mengerti bahwa dua hal ini saling berkaitan. Jika seseorang itu akan sanggup mengasihi Allah, oleh karena Allah itu terlebih dahulu mengasihi kita. Amin. Jadi maksudnya begini. Seseorang yang mengenal ajaran yang sehat dan hidup di dalam ajaran yang sehat itu akan dipenuhi kasih Allah
secara sempurna. Amin. Sehingga akan timbul kerinduan, akan timbul keinginan yang besar di dalam hidupnya untuk melakukan ajaran yang sehat. Bukankah ini sebuah tanda yang sehat, saudara-saudara? Orang yang tidak pernah menunda-nunda untuk melakukan ajaran yang sehat, untuk berdiri di atas ajaran yang sehat itu adalah orang yang sempurna di dalam kasih Allah. Jadi kasih Allah lah yang akan menggerakkan orang itu untuk melakukan, untuk berdiri teguh di atas ajaran yang sehat. Amin. Roma 10 ayat 13. Kasih itu tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Love, therefore, is fulfillment of the law. Saudara-saudara, kasih Allah akan menjadi sempurna di dalam kehidupan kita, sehingga segala sikap egois kita, sikap keduniawian kita itu akan melemah di dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan melakukan ajaran yang sehat itu. Karena kita ini mengasihi Allah. Dan bukan karena terpaksa. Atau karena kita dipengaruhi oleh legalisme. Atau aturan-aturan yang tertentu. Orang yang mengenal ajaran yang sehat. Orang yang hidup di dalam sound doktrin akan memiliki kasih Allah yang sempurna di dalam hidupnya sampai akhir. Amin. Kita ini mengasihi Allah karena Allah sudah lebih dulu mengasihi kita. Kita mengasihi Allah bukan karena paksaan atau karena aturan dan karena hukum, melainkan karena kasih Allah yang sempurna di dalam kehidupan kita. Amin. Orang yang sempurna di dalam kasih Allah akan selalu meninggikan, akan selalu meneruskan ajaran yang sehat di dalam kehidupannya sampai kapanpun. Biarlah Tuhan yang memampukan kita untuk terus berdiri teguh di atas pengajaran yang sehat, untuk berdiri teguh di atas kebenaran itu, dan meneruskan apa yang sudah Yesus ajarkan, apa yang sudah Yesus perkatakan, apa yang sudah Yesus lakukan di bumi ini. Amin.